Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Panik, emosi, gelisah. Mengapa harus begitu? Tenanglah, karena sebenarnya kita tidak bisa mengatur waktu. Kita hanya bisa kerahkan seluruh daya agar bisa menjalaninya dengan baik. Dan dekatlah pada Allah, maka Allah akan menjadikan kita lebih tenang. Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Sembilan 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sahabat MK di mana-mana Anda berada. Bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga ada dalam keadaan sehat dan terbaik. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini di edisi hari Ahad, hari yang ke-11 di bulan Desember di tahun 2022, atau yang bertepatan dengan 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Saya Ramadan hadir kembali menemani suasana malam Sahabat MK. Seperti biasanya ya, di setiap Ahad malam dari jam 19.30 sampai selesai, Sahabat MK bisa menyimak SBT on Radio, Spiritual Building Training bersama Bapak Andi Kusuma Brata pada kesempatan malam hari ini Sahabat MK. Dan nanti kita akan tersambung bersama Bapak Andi Kusuma Brata yang saat ini masih belum online ya Sahabat MK. Tapi yang pasti untuk Sahabat MK yang di kesempatan malam hari ini lagi pada menikmati suasana malam, berkumpul bersama keluarga di rumah, atau yang saat ini juga tengah beristirahat setelah seharian penuh sibuk dengan segala aktivitasnya. Oke, yang pasti saya akan menemani suasana malam Sahabat MK dengan spirit-spirit dari Bapak Andi Kusuma Brata yang akan hadir pada kesempatan malam hari ini Sahabat MK. Dan nanti Sahabat MK juga bisa ikutan bergabung di kesempatan malam hari ini Sahabat MK yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin juga sharing mengenai
permasalahan di kehidupan Anda, atau mungkin juga hal-hal yang ingin disampaikan Sobat MK kepada Bapak Andi Kusuma Barata, silakan Sobat MK nanti juga bisa ikutan bergabung di kesempatan malam hari ini 081129589921, atau yang bergabung di media sosialnya MKFM Solo. Langsung bisa drop comment atau juga chat di Facebook ya. Di situ sudah ada status terbaru SBT on Radio. Tinggal di comment saja. Tapi kalau nggak pengen comment ya cukup chat aja di Facebook MKFM Solo. Dan Sahabat MK juga bisa DM di Instagram ya dari MKFM_Solo Sahabat MK. Dan Sahabat MK juga bisa menyimak SBT on Radio pada kesempatan malam hari ini. Sahabat MK bisa menyimaknya melalui frekuensi 92,1 MHz, atau kalau ingin mendengarkannya via streaming, langsung bisa klik di www.indonesiastreaming.com/mkfm. Dan bagi pengguna HP Android, bisa langsung aja download aplikasi di Google Play Store. Aplikasinya bernama Indonesia Streaming, Sahabat MK. Oke, kita masih menantikan sambungan langsung dari Bapak Andi Kusuma Barata yang saat ini masih belum online ya, Sahabat MK. Yang pasti jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali untuk menemani suasana malam Sobat MK, tentunya masih dari 92,1 MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia, tentunya di SBT on Radio. Sahabat MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk sahabat MK yang sampai saat ini juga masih terus setia bergabung bersama 92,1 MKFM Solo. Dan kita masih di SBT on Radio bersama Bapak Andi Kusuma Barata. Dan kita sudah tersambung bersama Bapak Andi Kusuma Barata. Dan langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ya, Bapak sekarang lagi di mana nih? Ya, lagi di satu tempat, ada keperluan. Oh gitu, oke. Oke, pada kesempatan malam hari ini tema yang dihadirkan apa nih Bapak? Ya, seperti biasa, kalau kemarin kita bahas tentang bahasaku, bahasamu isu, sekarang kita coba akan bahas semakin berpikir, semakin tidak paham. Semakin berpikir, semakin tidak paham. Oke, silakan Bapak. Ya, sahabat MH yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga hari ini tetap selalu dalam keadaan yang terbaik, dan betapapun nasib yang menimpa kita, keberuntungan yang terbesar adalah diberi kesempatan hidup. Untuk itu, mari kesyukuran selalu kita panjatkan dari Allah atas apa yang sudah Allah berikan pada kita hingga hari ini. Baik yang kita sadari maupun yang banyak yang tidak kita sadari. Sholawat juga salam jangan lupa kita aturkan pada junjungan kita, kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada zaman seperti sekarang ini kita dituntut untuk bisa memahami banyak hal. Bahkan kita dituntut bisa beradaptasi pada era yang disebut disruption era. Era yang disebut sebagai era yang tidak bisa ditebak. Nah, bagaimana bisa memahami era yang tidak bisa ditebak ini? Karena memang sebetulnya kita hanya tinggal menjalani saja pada fitrahnya loh ya Mas. Ya. Namun sesungguhnya kewajiban ikhtiar itu menjadi apa istilahnya? Menjadi tugas utama bagi kita untuk bisa mendapatkan satu keridhaan Allah. Karena kalau kita mendapatkan ridhonya, maka setiap langkah yang kita lakukan itu pasti akan berbuah berkah. Tidak hanya berbuah manfaat, tidak hanya berbuah rezeki, tetapi yang lebih dari itu adalah berbuah berkah. Yang pada akhirnya bisa menjaga hidayah yang Allah berikan pada diri kita bertahan hingga akhir hayat kita. Maka sahabat Emma yang dirahmati Allah, begitu banyak orang mengupayakan diri untuk mengenergize, bahkan untuk mengempowering dirinya dengan menambahkan banyak sekali metodologi dan ilmu pengetahuan guna memperkaya amunisi bahkan hasanah yang dimiliki agar mampu bertahan di zaman yang serba tidak mungkin ini.
Tetapi apa yang kita lihat, Mas Cahaya Ramadan, yang paling kita saksikan sekarang justru makin kita menuju arah yang tidak pasti. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, instansi-instansi yang makin tidak bisa merumuskan apa yang akan diprediksikan di masa depan. Makin tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Semuanya di akhir tahun ini hampir mengatakan, tidak semuanya, minta maaf, sebagian besar justru pada titik paling frustrasi di akhir tahun ini. Target tidak tercapai, penjualan tidak tercapai, lalu keinginan-keinginan kita banyak tidak tercapai oleh kendala-kendala yang tidak terduga. Dan yang paling tidak terduga adalah perkembangan itu sendiri. Lihat teknologi begitu luar biasa lompatannya, Mas Cahya. Lalu komunikasi juga semakin luar biasa cepatnya, masif. Dan beriring dengan itu rupanya orang juga sekarang tidak bisa lagi membedakan mana hoax, mana yang data. Akhirnya yang hoax pun dipakai untuk sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Maka dengan begitu makin kita berpikir malah makin tidak paham. Begitu, terima kasih. Oke, itu tema yang dihadirkan pada kesempatan malam hari ini, yaitu semakin berpikir, semakin tidak paham. Dan silakan untuk sahabat MK yang di kesempatan malam hari ini juga pengen ikutan bergabung, ingin bergabung di kesempatan malam hari ini sesuai dengan tema atau mungkin di luar tema, silakan bisa langsung aja SMS atau juga WhatsApp di 081129589921 atau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook, langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo atau juga bisa DM di Instagram di @MKFM_Solo. Dan ya pasti sahabat MK bisa menyimak SBT on Radio pada kesempatan malam hari ini melalui frekuensi 92,1 MHz. Atau kalau ingin mendengarkannya via streaming, langsung bisa klik di www.indonesiastreaming.com/mkfm. Dan bagi pengguna HP Android, bisa langsung aja download aplikasi di Google Play Store. Aplikasinya bernama Indonesia Streaming. Oke, Bapak Andi, kita lanjutkan kembali nanti di segmen selanjutnya ya. Oke, jadi untuk Sahabat MK, pastikan jangan kemana-mana, tetap gabung terus bersama 92,1 MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia, tentunya di SBT on Radio bersama Bapak Andi Kusuma Brata. Sahabat MK, ada apa di balik pujian? Nantikan jawabannya selepas informasi berikut ini. Lagi ngapain sih? Lagi sedekah. Sedekah? Itu. Maksudnya scan QR code apaan sih? Iya, sedekah. Pakai QRIS, QR Indonesian Standard untuk donasi melalui DT Peduli. Wih, bisa. Memudahkan banget. Iya dong, bukan hanya sedekah. Zakat, infak, wakaf juga bisa. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli. Berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Ayo, ikut dan ajak sebanyak-banyaknya orang mensosialisasikan gerakan Indonesia Peduli agar semakin banyak orang yang bisa terbantu. Setiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar, diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Mari kita bangkitkan semangat Indonesia Peduli agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang peduli. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MKFM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari simak Spiritual Building Training SBT on Radio
bersama trader Andi Kusuma Brata. Setiap hari Ahad jam 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Pemimpin itu bukan pimpinan, tapi pengaruhnya dirasakan oleh banyak orang. Menjadi jembatan cahaya yang telah dia fitrahkan. Tidak hanya berani, tetapi mumpuni. Tidak cuma tegas, tetapi memang berkelas. Sahabat MK bisa bergabung melalui telepon 0271 2939 825, SMS dan WA 0811 2958 921. Simak juga melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm atau komen melalui Facebook MKFM Solo, Instagram @mkfm_Solo dan fanpage 92,1 MKFM Solo. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh, kecuali hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. MKFM, inspirasi keluarga. Sahabat MK, hakikat pujian sebenarnya adalah ujian. Karena sebuah ujian itu bisa berupa ujian kebaikan maupun keburukan. Pujian biasanya menipu diri kita. Bahkan para ulama mengatakan, pujian orang tidak akan menipu orang yang tahu diri, yaitu tahu bahwa ia tidak sebaik itu, dan banyak aib serta dosa. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan: tamak lagi kikir, mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, dan ujub atau takjub pada diri sendiri. Setia MKFM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk sahabat MK yang masih terus setia bergabung ya bersama 92,1 MKFM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Ya pasti kita masih di SBT On Radio bersama Bapak Andi Kusuma Brata pada kesempatan malam hari ini. Dan silakan untuk sahabat MK yang di malam hari ini pengen bergabung, mau mengajukan pertanyaan atau mungkin juga ingin nge-share mengenai apa-apa yang saat ini sahabat MK tengah rasakan seperti itu. Silakan bisa langsung aja bergabung di kesempatan malam hari ini 0811295891 atau bergabung di media sosialnya MKFM Solo. Bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo atau juga bisa DM di Instagram ya MKFM_Solo. Dan Sobat MK juga bisa menyimak SBT On Radio pada kesempatan malam hari ini bersama Bapak Andi Kusuma Brata. Sobat MK bisa menyimaknya melalui frekuensi 92,1 MHz atau kalau ingin mendengarkannya via streaming bisa langsung klik di www.indonesiastreaming.com/mkfm. Dan bagi pengguna HP Android langsung bisa download aplikasi di Google Play Store, aplikasinya bernama Indonesia Streaming. Oh ya, tema yang dihadirkan pada kesempatan malam hari ini yaitu semakin berpikir semakin tidak paham. Ya Bapak Andi Kusuma Brata. Ya, Mas. Oke, mungkin bisa dilanjutkan kembali terkait dengan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam hari ini yaitu semakin berpikir semakin tidak paham. Ya, Mas Cahaya Ramadan yang baik, sebetulnya ketidakfahaman itu terindikasi kepada ketidakmampuan menuntaskan permasalahan. Sama dengan ketika kita bermuamalah, berhubungan dengan sesama teman, sesama kolega, atau bahkan pasangan kita. Kadang-kadang makin kita pikirkan, makin kita tidak makin memahami. Karena apa? Dinamika dari karakteristik seseorang itu sendiri pun mengalami fluktuasi. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang atau bahasa kita mood lah ya. Kadang-kadang moodnya lagi baik, ya oke. Ketika moodnya sedang tidak baik, ya semua serba salah. Maka kali ini yang harus kita lakukan adalah 3 hal. Yang pertama, cobalah untuk mengadaptasi
setiap keadaan. Jangan coba mereka atau berspekulasi terlalu jauh tentang keadaan. Karena yang paling baik orang adalah yang memahami keadaan. Itu. Lalu yang kedua, ada semangat untuk menjadi bagian dari kolaborasi besar. Karena seperti kita tahu Mas, zaman sekarang orang tidak bisa sukses sendirian. Harus melibatkan banyak pihak. Karena sebetulnya setiap orang dalam tanda kutip pengen juga sukses Mas. Maka di setiap kesuksesan kita itu harus melibatkan banyak orang. Seperti yang kali ini kita sama-sama alami dan kita sama-sama saksikan perhelatan akbar Bapak Presiden dalam ngunduh mantu Mas Kaisang. Itu juga kesuksesannya melibatkan banyak pihak. Kalau ini kan jelas sekali ya Mas. Betul. Ini adalah pekerjaan sama. Nah, begitu juga sebetulnya dalam keinginan-keinginan kita. Kadang-kadang kita merasa pengen makan pecel. Padahal sebetulnya di dalam pecel itu sendiri harus ada yang jual pun harus ada yang jual bahan makanannya, yang jual bahan makanannya harus ada yang menanam juga. Artinya dari hulu sampai hilir sampai kita ternikmati menjadi sepincuk pecel itu ada proses yang panjang dan itu adalah yang terlibat adalah orang-orang yang pengen sukses di dalam bidangnya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah semangat elaborasi, maksudnya semangat untuk mampu menjadi bagian, mampu menjadi mempunyai semangat untuk mengisi. Karena apa? Menyadari kekurangan. Karena betapa banyak mas saya yang merasa dirinya tidak ada kekurangan, merasa tidak melakukan kesalahan, merasa semua berjalan sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, tapi ternyata pada prakteknya sudah tidak up to date lagi, sudah tidak bisa dipakai lagi, dan akhirnya dia terlambat menyadari bahwa dia mestinya mestinya menjadi orang yang mempunyai empati yang tinggi sehingga mampu bertahan dengan baik. Kita memang diciptakan sebagai umat yang terbaik, tetapi ingat tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu berarti melibatkan orang lain, itu berarti melibatkan orang banyak. Itu pun berarti harus menyadari bahwa ada saatnya kita akan diamar ma'rufi, bahkan ada saatnya kita akan dinahi mungkari gitu loh. Nah itu gitu Mas. Gitu ya. Oke, Bapak, ini sudah ada sahabat MG yang bergabung di 081129589921. Ini dari sahabat Azre yang ada di Karanganyar ini. Oke, Assalamualaikum Bapak Andi. Ketika ingin berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan, misal minta bantuan orang lain untuk memberikan pada orang tersebut, apakah riya karena diketahui orang lain? Terima kasih. Ya, sahabat Asri yang dirahmati Allah. Ini kayaknya lama-lama Mbak Asri ini akan jadi motivator. Iya, oke. Iya, ini fans berat kita dan masalah ini kemukakan ini sangat-sangat sangat-sangat realistis dan terjadi di masyarakat kita. Betul. Mbak Asri coba dibaca surat kedua, surat Al-Baqarah ayatnya 271. Di sana Allah tegas menyatakannya, apabila engkau hendak bersedekah, berbuat baik, beramal baik, maka kalau amal itu ditunjukkan, baik-baik saja. Selama tujuannya, nah yang penting itu, selama tujuannya. Ini untuk syiar, untuk pengembangan agama, atau bahkan untuk mengajak, itu baik. Apalagi karena Mbak Azri memang tidak punya kemampuan atau maksudnya tidak punya kesempatan untuk menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Maka sahabat Azri menitipkan atau mencari bantuan orang untuk menyampaikannya pada yang bersangkutan. Itu bukan dia. Kalau riya itu dipublikasikan, pasang di status gitu. Telah saya sumbang bla 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 bla. Itu pun sebetulnya kita belum bisa menyebutnya riya selama tujuannya untuk mengajak. Jadi sahabat Asril,
menampakkan sedekah, menampakkan amal, apalagi hanya minta bantuan orang untuk menyampaikan amal, itu boleh-boleh saja, bukan riya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk sahabat Azri yang ada di Karanganyar yang sudah ikutan bergabung di kesempatan malam hari ini. Oke, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya Bapak Andi. Dan ya pasti kita masih ditunggu atensi Sobat MK yang di kesempatan malam ini juga pengen ikutan bergabung. Silakan bisa langsung aja SMS atau juga WhatsApp di 081129589921 atau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo, bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo atau juga bisa DM di Instagram @MKFM_Solo. Oke, kita rehat sejenak dulu dan kita akan kembali setelah kita menyimak beberapa informasi-informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, dari mana asal datangnya hati yang resah dan gelisah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Ya Allah, pengen banget ke Saudi untuk umroh, tapi biro sing iso terpercaya lan bimbing sesuai sunah ki ngendi ya? Apa meneh saiki nunggu haji ki suwi tenan. Assalamualaikum Pak Joko. Enten nopo? Kok sajake pengen tindak ke Mekah nggih? Waalaikumsalam. Injih Pak Kamdi, pengen banget ziarah ke makam Rasulullah lan pengen umroh. Amargi nenggo haji ki nggih lumayan dangu nggih. 50 tahun. Lah niki mangkat umroh mawon dateng Jam-Jam Tour and Travel Pak. Ada paket spesial pesawat Saudi, pesawat terbaik dunia dan hanya 28 juta all in. Manasik sampai 5 kali. Turno iki birune tonggone dhewe Pak. Kantor pusate ono Sukoharjo. Bimbingan nggih sesuai sunah Nabi. Alamate pundi nggih Pak? Alamate menika wonten Jalan Brigjen Katamso nomor 90 Pandian Jetis Sukoharjo. Pokoke madhep mantep umroh ten Jam-Jam Tour and Travel. Pembimbingnya profesional, hotel dekat, pesawat Saudi Arabia, maskapai terbaik dunia, tanggal keberangkatan sudah pasti. Tour biayane gur 28 juta sudah all in pula. Monggo brosure. Nggih pun, matur suwun. Bismillah, tak langsung ten kantor pusate mawon. Jam-Jam Tour and Travel. Aman, amanah, profesional. WA 089 658 944 842. Ngapain sih? Lagi sedekah. Sedekah? Itu maksudnya scan QR code apaan sih? Iya, sedekah. Pakai QRIS, QR Indonesian Standard untuk donasi melalui DT Peduli. Wih, bisa. Memudahkan banget. Iya dong, bukan hanya sedekah. Zakat, infak, wakaf juga bisa. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli. Berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Ayo, ikut dan ajak sebanyak-banyaknya orang mensosialisasikan gerakan Indonesia Peduli agar semakin banyak orang yang bisa terbantu. Setiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar, diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Mari kita bangkitkan semangat Indonesia Peduli agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang peduli. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247 Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MKFM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari simak Spiritual Building Training SBT on Radio bersama Trainer Andi Kusuma Brata setiap hari Ahad jam 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat.
Pemimpin itu bukan pimpinan, tapi pengaruhnya dirasakan oleh banyak orang, menjadi jembatan cahaya yang telah dia fitrahkan. Tidak hanya berani, tetapi mumpuni. Tidak cuma tegas, tetapi memang berkelas. Sahabat MK bisa bergabung melalui telepon 0271 2939 825, SMS dan WA 0811 2958 921. Simak juga melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm atau komen melalui Facebook MKFM Solo, Instagram @mkfm_solo dan fanpage 92,1 MKFM Solo. Siapa yang memujimu dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, maka waspadalah. Suatu ketika, engkau pun tidak akan aman darinya. Ia akan mencacimu dengan sesuatu yang tidak ada pula pada dirimu. MKFM, inspirasi keluarga. Sahabat MK, sesungguhnya asal dari keresahan dan kegelisahan kita adalah buah dari perbuatan-perbuatan buruk dan dosa kita sendiri. Saat kita berbuat dosa, ibarat kita menaburkan paku di setiap jalan yang persis akan kita lalui. Dosa yang kita lakukan akan benar-benar membahayakan diri sendiri dan kita yang akan memikul kepedihannya. Karena tiada yang paling membahayakan bagi diri kita selain keburukan-keburukan diri yang tidak segera ditobati. Maka, hal yang harus kita lakukan sekarang adalah sering mengevaluasi diri kita, bertanyalah kepada diri sendiri tentang dosa apa saja yang sudah kita berbuat, mulai dari yang terjatuh di masa lalu, sampai yang terakhir kita lakukan untuk kemudian kita tobati. Muhasabah itu mengevaluasi diri dan melihat terhadap diri kita akan perbuatan yang telah kita lakukan, apakah banyak berbuat baiknya ataukah banyak berbuat buruknya, sehingga kita tahu kekurangan-kekurangan kita yang mungkin sebagai manusia yang banyak lalainya ketimbang taatnya. FM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita masih di SBT On Radio bersama Bapak Adi Kusuma Brata pada kesempatan malam hari ini. Dan tema yang dihadirkan pada malam hari ini yaitu semakin berpikir semakin tidak paham. Dan silakan untuk sahabat MK yang di malam hari ini juga pengen mengajukan pertanyaan seputar tema yang dihadirkan pada kesempatan malam hari ini atau di luar tema, silakan bisa langsung aja SMS atau juga WhatsApp di 0811295891 atau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo atau juga bisa DM di Instagram ya MKFM_Solo. Oke, Bapak Andi, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini terkait dengan tema yang dihadirkan pada malam hari ini yaitu semakin berpikir semakin tidak paham. Oke nih Bapak, ini ada sahabat MK yang sudah bergabung kembali di 0811295891. Langsung kita sapa ya nih Bapak. Silakan. Oke, ini dari sahabat yang punya nomor belakangnya 8734. Oke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oke, tadi Bapak bilang kalau ingin sukses ini nggak bisa sendiri, tapi harus melibatkan orang lain. Nah, sementara kalau kita ingin mewujudkan impian kita sendiri, bukankah itu usaha sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain? Terima kasih. Ya, sahabat yang dirahmati Allah, karena pada fitrahnya kita ini adalah makhluk sosial. Tidak ada yang bisa kita usahakan sendiri. Paling gampang saja, untuk hanya bisa sekedar mandi, Anda harus tahu ada orang yang menggali sumur, ada yang mengusahakan mata airnya, bahkan ada orang yang memproduksi sabun. Sabun itu prosesnya panjang. Itu hanya untuk sekedar mandi, yang mandinya pun kita lakukan sendiri. Nah, itu maksudnya. Jadi di dalam proses sukses, orang pasti akan melibatkan banyak orang. Karena itulah, agar supaya kita tidak jumawa lantas merasa menjadi orang yang terhebat, sadari bahwa keberadaan orang itu menjadi kunci utama. Ingat, pemenang itu bukan yang mengalahkan, tapi yang mampu mengendalikan diri. Begitu. Terima kasih. Oke.
Oke, terima kasih untuk sahabat MK yang sudah bergabung di 081129589921 dan masih ditunggu atensi sahabat MK semuanya yang di malam ini juga pengen ikutan bergabung bersama Bapak Andi Kusuma Barata terkait dengan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam ini. Itu semakin berpikir semakin tidak paham. Tapi kalau ingin mengajukan pertanyaan di luar tema, silakan juga bisa bergabung di kesempatan malam ini. Oke Bapak, terkait dengan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam ini, semakin berpikir semakin tidak paham. Berarti kalau kebanyakan mikir itu semakin membuat kita tidak paham ya Bapak? Ya, ada dua hal kehilangan yang akan kita raih kalau kita terlalu banyak berpikir. Satu, zaman sekarang semuanya serba cepat, speed. Orang harus cepat mengambil keputusan. Kadang-kadang tidak sempat untuk berpikir. Ini yang pertama. Yang kedua, ya kesempatan itu sendiri. Kadang-kadang kesempatan itu datang dalam waktu yang mendadak, tiba-tiba. Belum pernah terpikirkan atau bahkan terencanakan. Maka kadang-kadang, sekali lagi, terlalu banyak berpikir, terlalu panjang berpikir, kadang-kadang membuat kita tidak mampu bertahan atau bahkan menentukan masa depan. Maka yang terjadi, alih-alih kita ingin berhati-hati, tapi yang terjadi adalah kesempatan itu sudah hilang. Maka sebetulnya yang paling pas sekarang ini bukan tidak diperlukan pemikiran yang hebat itu, bukan tidak diperlukan ilmu yang mumpuni itu. Tetapi ternyata yang lebih dibutuhkan sekarang adalah fleksibilitas. Kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita menyesuaikan diri. Kalau memang bisnis itu sudah mulai padam, sudah mulai pudar, lalu kenapa kita harus bertahan di bisnis? Maka berubah dengan cepat, menyesuaikan keadaan itu adalah jawaban dari apa yang harus kita lakukan. Pertanyaan besarnya adalah karena setiap orang ini perlu persiapan untuk memulai hal yang baru. Lantas bagaimana dengan hal satu ini? Sahabat MK yang dirahmati Allah, seperti yang dikatakan Agim, kesuksesan seseorang adalah orang yang mampu memberi manfaat banyak orang. Nah, ukurannya adalah seberapa manfaat apa yang kita lakukan itu untuk maslahat orang banyak. Maka kalau itu yang kita jadikan ukuran, yang paling penting adalah yang paling up to date, yang paling digunakan, yang paling dibutuhkan. Sehebat apapun ide kita, selama itu tidak bisa dimanfaatkan dalam kondisi karena sia-sia. Coba Anda bayangkan, di zaman seperti ini, Anda masih berpikir bagaimana membuat sapi itu sehat, lalu digunakan untuk menarik gerobak, pedati, terus nanti kita gunakan. Ya tidak mungkin. Sekarang sudah tidak musim pedati. Kalau musim sapi dibesarkan, iya, tapi untuk konsumsi biasanya, tidak untuk dipekerjakan. Semua sudah diganti mesin, semua sudah diganti robot. Maka sekali lagi, kreativitas itu harus menjadi kunci utama. Inovasi itu tidak berdasarkan pemikiran, inovasi itu berdasar pengalaman. Lalu dari pengalaman itu kita mencari celah, mencari peluang. Apa yang masih bisa kita lakukan? Lalu segera dieksekusi. Jangan menunda, jangan menunggu, karena itu hanya akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Begitu, Mas. Oke. Nah, bagaimana kalau bisa beradaptasi jika di sekitar kita tuh nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Bapak? Hijrah. Keluar dari zona nyaman. Carilah lingkungan yang mendukung apa yang Anda inginkan. Cari lingkungan di mana Anda bisa mempunyai ruang untuk bisa berbuat lebih banyak. Andai pun Anda terpaksa harus terkungkung di satu keadaan karena tidak ada pilihan, maka satu-satunya yang Anda lakukan adalah nikmati keberadaan itu. Gitu. Meskipun karena Anda merasa nyaman, iya. Meskipun dalam kondisi ini ya, apa namanya, berdarah-darah ya. Nah, ya berdarah-darah itu sebetulnya istilah atau bagaimana penerimaan kita terhadap keadaan kita. Tapi yang paling benar adalah justru banyak sekali orang yang bangkit, orang yang sukses dari keadaan yang berdarah-darah. Gitu. Karena orang-orang seperti ini terbiasa bertahan di kondisi yang tidak memungkinkan. Walaupun saya yakin sebagai manusia fitrahnya pasti akan menggerutu, pasti akan merasa kesakitan. Setidak-tidaknya pasti akan merasa ada beban dalam dirinya. Tetapi itulah keutamaan kita.
kita mampu bertahan di saat semuanya serba tidak memungkinkan. Di sana nanti akan ketemu ide-ide, setidak-tidaknya Anda atau kita semua akan menjadi orang yang paling imun di setiap keadaan. Jadi kalau kita melihat orang lain misalnya, wah saya gini, Anda sudah dalam hati, oh aku sudah lewat itu, levelku sudah lebih dari itu, gitu. Dan bahkan kemampuan kita bersyukur itu menjadi kunci kesuksesan kita juga. Gitu ya. Kadang-kadang orang itu kalau dipuji orang misalnya, walaupun pujian memang tidak selalu benar-benar tulus pujian. Ketika ada orang bilang begini, wah kamu enak ya jadi penyiar begini. Jangan nanti dijawab, orang tidak tahu sawang sinawang. Tidak usah begitu. Gitu. Cukup bilang saja amin. Gitu. Alhamdulillah. Gitu ya, meskipun gitu ya. Dalam hatinya gelundel juga ya. Ya, itu kan hanya kita yang tahu. Ya betul. Dan memang secara psikologis itulah kekuatan kita untuk melawan rival-rival kita. Karena bisa jadi orang yang bilang begitu itu memang bukan benar-benar tulus sama kita, tapi justru mencari kelemahan kita, agar keluarlah Tuhan kita, keluarlah kesah kita, yang artinya kita jadi bahan ketawaan mereka. Gitu. Gitu ya. Oke, jadi hal yang bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa meskipun bertahan dalam situasi yang kurang nyaman ya, karena dengan bertahan tersebut ini ya Bapak, kita masih bisa belajar dengan apa-apa yang kita rasakan seperti itu ya Bapak. Ya, selalu ada hikmah di balik semua peristiwa. Selalu ada pelajaran di setiap penderitaan kita. Yang paling utama adalah bahwa Tuhan menempatkan kita di posisi yang tidak nyaman itu. Dua. Yang pertama, agar kita pandai bersyukur. Yang kedua, agar kita lebih dekat padanya, karena kita akan lebih sering bermunajat minta bantuannya. Begitu, Mas. Dan itu tidak cuma kita yang merasakan, tapi banyak juga yang merasakan seperti itu ya Bapak? Oh iya, dalam istilahnya? Dalam kadar yang tertentu, setiap orang pasti diuji. Dan dalilnya pun jelas, kita tidak akan diuji di luar batas kemampuan kita. Intinya sebetulnya di era yang tidak menentu ini adalah kemampuan kita menikmati. Kemampuan kita menikmati, kemampuan kita bersyukur, akhirnya kalau sampai terjadi misalnya di akhir tahun ini kita tidak bisa mencapai perencanaan atau target yang telah kita tetapkan, tapi setidak-tidaknya kita masih ada sampai sekarang. Itu supaya menjadi kesadaran tinggi, supaya kita tidak lagi menggerutu, berjalan sudah setahun, sudah mau akhir tahun lagi, kok aku tidak ada kemajuan sama sekali, kan gitu. Padahal ada kan kemajuan, tambah umurnya paling Jadi memang kemampuan bersyukur ini menjadi stamina utama bagi setiap orang yang ingin dinamis, bagi setiap orang yang ingin maju, bahkan setiap orang yang ingin sukses. Jadilah syukur itu stamina utama di setiap ikhtiar kita. Gitu. Oke, Bapak, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya Bapak. Oke. Dan silakan, masih ada waktu untuk sahabat MG yang di kesempatan malam ini juga pengen gabung di kesempatan malam ini terkait dengan tema yang dihadirkan oleh Bapak Andi, yaitu semakin berpikir semakin tidak paham, atau mungkin juga sahabat MG pengen bergabung dengan dengan di luar tema. Silakan sahabat MG bisa bergabung di kesempatan malam hari ini 081129589921, langsung bisa SMS atau juga WhatsApp, atau yang bergabung di Facebook langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Oke, kita rehat sejenak dulu, dan yang pasti kita akan kembali setelah kita menyimak beberapa informasi-informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, kunci terbesar apa datangnya rezeki seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good
Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MKFM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo. Inspirasi keluarga Indonesia. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam, menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan. Saya, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Siapa yang memujimu dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, maka waspadalah. Suatu ketika, engkau pun tidak akan aman darinya. Ia akan mencacimu dengan sesuatu yang tidak ada pula pada dirimu. Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good. Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kalian tidak akan masuk surga hingga beriman. Kalian tidak akan beriman hingga saling menyayangi. Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, kunci rezeki seorang muslim mudah datang ialah dengan bertawakal kepada Allah. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa tawakal yang sebenarnya bukanlah berarti bermalas-malasan dan enggan melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki, melainkan tawakal yang benar adalah harus dengan melakukan berbagai macam sebab untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, tawakal itu jadinya sebab terbesar datangnya rezeki.
MKFM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia, SBT Spiritual Building Training, masih bersama Bapak Andi Kusuma Brata pada kesempatan malam hari ini masih terus berlanjut. Dan silakan untuk sahabat MK yang di kesempatan malam hari ini pengen gabung 0811295891, bisa langsung aja SMS atau juga WhatsApp, atau kalau mau gabung di Facebook bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Dan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam hari ini, semakin berpikir semakin tidak paham. Atau yang ingin mengajukan di luar tema, silakan bisa langsung bergabung di kesempatan malam hari ini. Oke, Bapak Andi, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini terkait dengan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam hari ini, yaitu semakin berpikir semakin tidak paham. Dan ini sudah ada sahabat MK yang bergabung di 0811295891. Kita langsung aja sapa ya Bapak. Silakan. Oke, ini dari sahabat Aan yang dari Solo yang bergabung di SMS ini. Oke, Assalamualaikum Bapak Andi. Waalaikumsalam. Mudah mengucapkan, tapi susah untuk dikerjakan itu adalah bersyukur. Nah, agar kita bisa bersyukur itu, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. Karena saya sendiri sampai saat ini masih belum bisa mewujudkan rasa syukur itu, meski sudah berusaha dengan keras. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat Aan yang dirahmati Allah, jangan bayangkan sesuatu yang besar tentang bersyukur itu. Jangan bayangkan tentang sesuatu yang apa istilahnya, yang fantastis, bombastis tentang kesyukuran itu. Cukup dengan kebiasaan berterima kasih. Membiasakan diri untuk mudah berterima kasih terhadap apapun yang kita terima, terhadap sekecil apapun kebaikan yang kita terima. Bahkan bisa jadi teguran, celaan, hardik itu juga harus kita waspadai sebagai hadiah dari perhatian orang-orang, tapi dengan cara yang berbeda. Itu pun punyalah kemampuan berterima kasih. Maka sebetulnya kesyukuran itu adalah kebiasaan yang dilatih oleh kita dengan selalu mengamati hal-hal yang kecil. Pandailah berterima kasih terhadap segala hal. Kadang-kadang memang begitu Mas Cahyo. Untuk orang dikasih sesuatu sama temennya, kopi. Udah dia tinggal minum aja tanpa dia bilang terima kasih ya. Susah proses. Dan itu sebetulnya muncul dari pembiasaan. Ketika memang dia terbiasa untuk santun, dia terbiasa untuk mudah berterima kasih, maka rasa syukur itu akan mudah muncul. Jadi sahabat Aan yang dirahmati Allah, latih dengan kemampuan Anda untuk ringan berterima kasih. Bahkan untuk hal yang sekecil apapun sekalipun ya. Bahkan untuk hal yang remeh mungkin sekalipun. Misalnya ketika kita lewat lalu orang mengizinkan kita untuk kita mendahului. Nah, itu pantas kita berterima kasih. Atau ketika kita duduk di berada di satu majelis, kita cingak-cingut, tiba-tiba ada orang yang mau memberikan tempat duduk. Kita wajib berterima kasih. Jadi sebetulnya kesyukuran itu bisa diawali, bisa dilatih dengan kebiasaan kita berterima kasih atas setiap kebaikan yang diterima. Terima kasih. Ya gitu ya. Oke, terkait dengan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam hari ini, semakin berpikir semakin tidak paham. Berarti kalau biar kita bisa paham, ini kita harus Bapak, berpikir satu-satu ya. Nggak bisa berbarengan kayak gitu ya. Ya, sebetulnya tidak saklek lantas tidak berpikir sama sekali tidak begitu. Tetapi kadang-kadang kita itu punya sifat yang kalau bahasa sekarang lebay gitu loh. Jadi sebetulnya masalah kita itu hanya 1 ons, kita berpikirnya itu 1 kuintal. Maka akhirnya yang 1 on itu justru tidak bisa kita tangani. Justru kita berpikir yang lain, akhirnya bias. Padahal yang membuat kita bias itu bukan karena kita tidak peduli tentang apa yang kita alami, tapi justru kita terlalu banyak berandai-andai pada sesuatu yang belum kita dapat. Itu sebetulnya.
kayak gitu ya. Jadi contoh konkretnya gini, Sebenarnya kita hanya punya masalah bahwa tahun ini kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita ketika kita pengen membeli sepeda motor 1 unit. Iya. Lalu kita berpikir keras untuk mendapatkan penghasilan yang luar biasa agar tidak hanya beli sepeda motor, kalau perlu kita beli mobil. Sebetulnya tidak apa-apa berpikir seperti itu apabila kita mempunyai stamina yang baik untuk melakukannya. Hanya kadang-kadang kita itu hanya batas dalam wacana, hanya terbatas dalam keinginan, maka akhirnya keterpurukannya tidak bisa dicapai, idenya terlalu banyak, akhirnya yang terjadi adalah dua-duanya tidak jalan. Target awal tidak tercapai, ide yang banyak itu pun tadi belum tersentuh sama sekali karena keadaan kita. Gitu maksudnya, Mas. Jadi ada semacam prioritas yang harus kita pikirkan gitu ya? Ya, sebetulnya kalau saya lebih tepat menyatakannya mappingnya. Kita harus punya pemetaan. Tentang prioritas itu soal nanti, karena bisa saja semua berjalan seiring, bisa saja harus satu persatu, atau bisa saja jangan-jangan semua memang belum saatnya kita lakukan semuanya. Jadi yang disebut mapping itu agar kita mempunyai kemampuan apa sih latar belakang masalahnya. Kemudian kalau sudah ketemu latar belakangnya, konflik apa yang kita temukan. Nah, setelah itu kan kita baru ketemu nih apa problem yang harusnya kita bereskan. Setelah itu carilah apa istilahnya data, informasi atau apapun yang mendukung pada pemecahan masalah. Lalu diuji. Nah, diuji ini yang saya sampaikan kita membutuhkan orang lain. Gitu loh. Nah, inilah yang saya sebut sukses tidak bisa sendirian, itu termasuk yang di sini ini. Karena apa? Kita harus menguji setiap hipotesa, setiap kesimpulan, setiap ide yang kita miliki ini agar ini berdaya guna atau berhasil guna dengan lebih maksimal. Nah, di sana sebetulnya pemikiran itu hanya dibutuhkan sekali. Selebihnya adalah improvisasi. Begitu. Gitu ya. Oke, Bapak, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Oke. Boleh. Oke. Ya pasti kita masih di SBT On Radio bersama Bapak Andi Kusuma Brata, dan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam ini adalah semakin berpikir semakin tidak paham. Dan masih ada kesempatan untuk sahabat MK yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini 081129589921, atau bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram @MKFM_Solo. Dan sahabat MB juga bisa menyimak SBT On Radio melalui frekuensi 92,1 MHz, atau kalau ingin mendengarkannya via streaming bisa langsung klik aja ya di www.indonesiastreaming.com/mkfm, atau kalau pengen download aplikasi di Google Play Store juga langsung bisa download aplikasinya bernama Indonesia Streaming. Oke, kita rehat sejenak dulu dan kita akan kembali setelah kita menyimak beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, apa makna sesungguhnya dari tawakal? Nantikan jawabannya selepas informasi berikut ini. Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good. Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat, usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MKFM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio.
Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Situasi semakin membaik. Kini saatnya untuk bangkit bersama dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua untuk terus memelihara, menumbuhkan, dan menguatkan semangat gotong royong dalam mempercepat pemulihan bangsa dari pandemi COVID-19. Bukan hanya untuk pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi, namun juga untuk bangkit dan tumbuh lebih kokoh. Mari bersama kita bangkit dari pandemi COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari simak Spiritual Building Training SBT on Radio bersama Trainer Andi Kusuma Brata setiap hari Ahad jam 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Pemimpin itu bukan pimpinan, tapi pengaruhnya dirasakan oleh banyak orang. Menjadi jembatan cahaya yang telah dia fitrahkan. Tidak hanya berani, tetapi mumpuni. Tidak cuma tegas, tetapi memang berkelas. Sahabat MK bisa bergabung melalui telepon 0271 2939 825, SMS dan WA 0811 2958 921. Simak juga melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm atau komen melalui Facebook MKFM Solo, Instagram @mkfm_Solo dan fanpage 92,1 MKFM Solo. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi sepeninggalku sifat mementingkan diri sendiri dan beberapa kemungkaran. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pesan Tuhan kepada kami menghadapi hal itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu. MKFM, inspirasi keluarga. Sahabat MK, tawakal bukan berarti penyerahan mutlak nasib manusia kepada Allah semata. Namun penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusiawi. Rasulullah SAW bersabda, tambatkanlah terlebih dahulu untamu, kemudian setelah itu bertawakallah. Hadis riwayat At-Tirmizi. MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Kita masih di SBT on Radio, dan terima kasih untuk sahabat MK yang sampai saat ini juga masih terus setia menyimak SBT on Radio bersama Bapak Andi Kusuma Brata. Dan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam ini adalah yaitu semakin berpikir semakin tidak paham. Dan masih ada waktu untuk sahabat MK yang di kesempatan malam ini pengen bergabung. Silahkan bisa langsung aja SMS atau juga WhatsApp di 081129589921, atau yang mau gabung di Facebook langsung drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Oke, Bapak Andi, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan malam ini masih dengan temanya yaitu semakin berpikir semakin tidak paham. Dan sebelum kita lanjutkan, ini sudah ada sahabat MK yang bergabung di WhatsApp 081129589921 dari sahabat Ahmad ini, Bapak. Oke, Bapak. Ya, Rahmat. Ya, Ahmad. Ya. Oke. Oh, Ahmad. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bapak Andi. Saya itu merasakan pandemi kemarin itu berpengaruh besar dalam hidup kita dan membuat kita belajar dengan perubahan zaman tersebut. Tapi tidak semua orang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman itu.
Nah, agar bisa beradaptasi apa yang kita lakukan, terutama terutama orang-orang kuno atau orang-orang tua yang masih banyak yang belum bisa menerima perubahan zaman tersebut. Oke, silakan. Iya, sahabat Ahmad yang dirahmati Allah, sebetulnya keinginan berubah itu justru lebih kita tonjolkan kepada diri kita sendiri. Karena memang kitalah yang pada akhirnya terkena dampak terhadap perubahan itu sendiri. Orang lain mungkin juga terkena dampak, tetapi bagaimana menyikapinya itu ya tergantung masing-masing. Ada seperti yang Anda katakan, orang yang tidak mau berubah atas perubahan itu sendiri. Ada orang yang memang tidak berani ya, untuk melakukan perubahan. Atau jangan-jangan ada orang yang memang takut untuk berubah. Jadi ada beberapa hal orang tidak mau berubah. Yang pertama, dia merasa nyaman dengan keadaan yang terdahulu. Atau yang kedua, dia tidak tahu manfaat perubahan itu sendiri. Atau yang ketiga, dia khawatir perubahan itu justru membuat dia makin tersingkir. Dalam hal ini, misalnya pandemi kemarin itu, betapa dalam pandemi itu sebenarnya kita mendapatkan banyak hikmah. Terutama saya Mas Cahyo, kan saya berkali-kali bilang, gara-gara pandemi ini saya jadi ngerti COD. Yang tadinya saya tidak tahu betul COD itu apa. Itu tidak pernah kenal ya kan. Nah, itu salah satunya. Perubahan besar yang hampir kita semua sekarang tahu dan yang tua pun terpaksa harus mengikuti adalah Zoom meeting atau meeting dalam jauh, atau seperti yang kita lakukan sekarang. Iya, betul. Dulu tidak kita kenal kayak kita kenal ya. Iya, tapi kondisi kita memaksakan bahwa kita harus beraktivitas tapi tidak bertatap muka. Akhirnya teknologi yang tadinya ini sangat mahal dan hanya digunakan untuk di lingkungan yang eksklusif, lingkungan yang sangat-sangat penting, misalnya kenegaraan, pertahanan atau apapun yang menggunakan fasilitas ini. Tetapi lihat sekarang setiap orang bisa bertelekonferensi, baik pakai video call maupun menggunakan Google Meet atau Zoom atau macam-macam lah. Maka Mas Ahmad yang baik, apa kiatnya agar kita bisa mengajak orang-orang, terutama orang-orang dekat kita yang masih belum bisa berubah? Satu, tunjukkan bahwa perubahan itu bernilai positif. Karena orang-orang seperti ini biasanya memerlukan bukti, Mas, setiap betul. Perubahan yang berusaha yang berusaha dia yakini, gitu ya. Karena Anda bayangkan saja selama ini kita kalau rapat ya ketemu lalu berdiskusi dengan sesuatu, lantas tiba-tiba kita tidak ketemu gitu loh. Nah, itu ada orang bahkan boleh percaya boleh tidak di lingkungan perguruan tinggi itu masih ada dosen yang anti sama yang seperti ini. Jadi kuliah ya harus offline, harus tatap muka. Lalu mengumpulkan tugas ya harus dengan with paper, bukan paperless. Ada sekarang zamannya udah zaman data, sudah bang. Tapi masih ada seperti itu. Dengan dalih bahwa mereka mempertahankan idealisme mereka tentang ilmu yang konservatif ini semata-mata untuk mendidik idealisme kepada generasi berikutnya. Padahal ini sudah tidak penting lagi gitu loh. Maka Mas Ahmad kalau ketemu dengan orang seperti ini, tunjukkan tentang manfaat perubahan. Seperti apa kemudahan-kemudahan yang didapat. Lalu yang ketiga, mengajak orang untuk berubah memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Jangankan pada orang lain, diri kita sendiri pun diajak berubah pun kadang-kadang susah. Sulit sekali untuk berubah, apalagi menuju ke arah yang lebih baik. Kita lebih senang mager, kita lebih senang kita lebih senang ya sudah gini aja loh, aku tidak masalah kok. Udahlah, jangan lebih-lebih dari ini. Maka sahabat Ahmad yang dirahmati Allah, jadilah pionir untuk perubahan itu sendiri. Setidak-tidaknya berilah contoh bahwa perubahan itu akan membawa kemajuan yang jauh lebih baik. Memang ini agak berat, saya tidak akan menyangkal bahwa ini bukan kerja ringan. Ini kerja yang berat.
Tapi sungguh pun begitu, hasilnya akan Anda bisa nikmati. Ya. Satu, tunjukkan kemanfaatan dari perubahan itu sendiri. Dua, ajari mereka dengan cara-cara yang mudah. Ya. Berbahasalah dengan bahasa mereka. Yeah. Lalu yang ketiga, jangan bosan, terus mengingatkan. Begitu. Gitu ya. Tapi sebenarnya nggak cuman maaf orang-orang tua aja, tapi bahkan mungkin juga anak-anak muda pun kadang juga ini ya, dengan adanya perubahan zaman seperti ini, mereka juga sempat kaget seperti itu ya Bapak? Iya, sebetulnya itu dampak dari perubahan itu sendiri, Mas. Jadi ini sebenarnya alamiah. Hanya masalahnya saja komunikasi atau bahasa yang paling gampang apa ya? Sosialisasi ya. Oke. Pemberitaan kita. Pembiasaan. Pembiasaan kita tentang hal yang baru ini yang perlu secara masif kita lakukan sama-sama. Iya, mungkin awalnya mungkin merasa aneh gitu ya. Iya, betul kayak penjelasan tadi. Sebetulnya tidak cuma orang tua yang kolot seperti ini, yang muda-muda yang tidak mau berubah pun banyak. Misalnya mereka yang biasa santai, biasa ini, lalu di era ini semuanya harus serba on time, serba harus sekarang, karena apa? Semua difasilitasi dengan kemudahan. Misalnya gitu, tolong ya kerjakan sekarang ya, lagi. Kita kan kadang-kadang, sudah 5 menit lagi mana mungkin, padahal kalau kita mau ikuti prosedurnya, kita mau ikuti perkembangannya, jangankan 5 menit, ya kan? Kejadian yang maksud saya real time itu bisa kita lihat sekarang kok. Ya kan? Ya itulah manfaat perubahan itu sendiri. Gitu ya. Oke Bapak, ini sudah masuk di hampir jam 9 malam. Dan mungkin dari Bapak Andi ya, ingin menyampaikan kesimpulan dari apa-apa yang tadi sudah disampaikan terkait dengan tema yang dihadirkan pada kesempatan malam ini, yaitu semakin berpikir semakin tidak paham. Silakan Bapak. Ya, sahabat MK yang dirahmati Allah, adalah kemauan kita untuk mencapai kebahagiaan yang ultimate, yang maksimal, agar setiap kualitas hidup kita makin bertambah oleh kebahagiaan itu sendiri. Menikmati segala kemajuan teknologi, kemajuan zaman dengan lazim dan wajar-wajar saja, seolah ini menjadi suatu kejadian yang alamiah. Maka sahabat yang dirahmati Allah, kemampuan untuk menyesuaikan keadaan, kemauan untuk melakukan perubahan, dan kesediaan untuk secara cepat menanggapi setiap sinyal-sinyal, tanda-tanda yang ada di lingkungan sekitar kita adalah salah satu dari beberapa indikasi bahwa kita mampu mencapai kemajuan di era yang tidak serba mungkin ini. Maka sahabat MI yang dirahmati Allah, jangan terlalu banyak berpikir. Karena terlalu banyak berpikir akhirnya akan menunda. Dan kalau menunda, kesempatan itu kan tidak akan datang lagi. Ingat, there is no second chance. Tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Maka 3 hal tadi kita lakukan dengan baik. Ya. Ada kemauan untuk melakukannya, ada kesadaran untuk menerima segala resikonya, dan sekali lagi ada kegigihan untuk mencobanya. Jadi jangan terlalu banyak berpikir, karena semakin kita berpikir, semakin kita tidak memahami keadaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Andi Kusuma Barata sudah hadir di kesempatan malam ini di SBT On Radio. Yang pasti minggu depan kita masih bisa bertemu kembali ya Bapak ya. Salah. Iya, Sobat MG, demikian SBT On Radio pada kesempatan malam ini bersama Bapak Andi Kusuma Barata, dan tema yang dihadirkan adalah semakin berpikir semakin tidak paham. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita di kesempatan malam ini juga bisa bermanfaat untuk Sobat MG semuanya, dan Sobat MG juga bisa mengambil manfaat dari apa-apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Andi Kusuma Barata pada kesempatan malam ini. Dan pasti simak terus SBT On Radio setiap hari Ahad
dari jam 19.30 sampai selesai, tentunya ya di sini di 92,1 MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Oke, saya pamit dari SBT On Radio untuk kesempatan hari ini, Ahad 11 Desember 2022 atau yang bertepatan dengan 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Sekali lagi terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya, dan maaf kalau ada salah-salah kata, dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.